Berhenti. Berhenti. Di mana dia? Kemana dia lari? Jadi kau di sini. Lihat kemana kau bisa lari sekarang. Jangan bergerak. Dari tangan pria dekat Jiang Shen. Apa kau baik-baik saja? Selamatkan anakku. Kau hamil. Enam tahun kemudian. Mengapa kau kembali ke Tiongkok sekarang? Perhiasan Weina menawarkan 500 juta untuk membajakku sang desainer. 500 juta. Halo, saya mencari Nona Jiang. Apakah Anda punya janji? Tidak. Nona Jiang Anda mengundang saya secara pribadi. Jika Anda tidak punya janji, maka saya mohon maaf. Direktur Jiang kami sangat sibuk. Aku tahu Weina akan kacau, tapi aku tidak menyangka akan sekacau ini. Sampah macam apa yang bisa masuk dan mengambil posisi di sini? Apa maksud Anda, Nona? Kami sangat sibuk. Jika Anda tidak punya janji, silakan keluar. Menurutku, yang seharusnya keluar dari Weina adalah kau. Jiang Xiang. Benar-benar kau. Kau berani kembali ke negara ini. Bukankah kau sendiri yang mengundangku kembali? Tak sangka setelah 6 tahun, kulitmu akan menjadi begitu tebal. Pelacur yang menjual dirinya demi uang. Mengapa aku harus mengundangmu kembali ke negara ini? Atau apakah kau mengatakan, kau belum cukup belajar dari pelajaran 6 tahun lalu? Fitnah yang disengaja dan menyewa pembunuh. Satu dari ini cukup bagimu untuk mendekam di penjara seumur hidup. Kau tidak pantas mengancamku. Jiang Wei, dengarkan aku baik-baik. Perhiasan Weina cepat atau lambat akan kuambil kembali. Aku akan melawanmu. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Yiju. 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 Orang ini tidak punya janji. Hanya ingin masuk ke perusahaan. Aku tidak mengizinkannya masuk. Dia bahkan menghina dan memukulku. Cepat usir dia keluar. Benarkah? Memangnya kenapa? Kurang ajar. Berani melawan direktur Si. Tidak mau hidup lagi. Begitu bersemangat untuk membela pacar kecil Elo. Direktur Si. Selera Anda dalam memilih wanita benar-benar harus ditingkatkan. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Tentu saja aku tahu. Perusahaan Anda membajak saya, tetapi dengan sengaja menghina saya. Sikap seperti ini benar-benar membuka mata saya. Omong kosong. Kapan Weina merekrutmu? Weina menghabiskan 500 juta untuk membajakku dari Shexi. Apa? Kau langsung lupa? Jika ini sikapnya, tidak perlu kerja sama kita dilanjutkan. Jiang Wei, apa yang terjadi? Yiju, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanyalah gelandangan. Diusir dari keluarga Jing. Bagaimana mungkin dia adalah Sora? Kau berani memukulku. Jika kau berani memfitnahku lagi, aku tidak keberatan menelepon polisi secara langsung. Mengundang desainer Zora adalah niatku. Jika kau bisa buktikan kau Zora, aku bisa berhenti ribut soal ini hari ini. Aku bisa berhenti peduli. Tapi jika kamu tidak bisa, aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk memasukkanmu ke daftar hitam. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini dianugerahkan kepadaku oleh keluarga kerajaan Inggris. Hanya desainer top yang bisa memiliki kehormatan ini. Sekarang, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Mengenai insiden hari ini, Weina yang bersalah. Aku meminta maaf kepadamu atas nama Weina. Permintaan maaf yang tidak berarti. Dan kau pikir itu sudah menyelesaikannya. Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin Jiang Wei mengadakan konferensi pers dan secara resmi meminta maaf kepadaku. Jika Anda tidak bisa melakukannya, kerjasama 500 juta ini dibatalkan. Yiju,
Dia sengaja menyesatkanku. Jika aku mengadakan konferensi pers, bagaimana aku masih bisa bertahan di perusahaan? Selesaikan masalah yang kamu buat sendiri. Yiju, sudah larut. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Yiju, di sini. Bukankah itu tidak pantas? Jiang Wei. Aku menahanmu di sisiku. Karena aku ingin memberikan kompensasi atas malam itu 6 tahun lalu. Jika kamu mencoba trik murahan ini di depanku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kejam padamu. Yiju. The film was translated and narrated by M Media. Sejui, keberanian apa yang kau miliki? Cepat bangun. Mengapa wajahmu begitu panas? Bau ini. Mengapa rasanya seperti 6 tahun yang lalu? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kulakukan padamu? Kau dibius. Dan hampir mati karena demam. Jika Jiang Seng tidak memintaku, aku tidak akan repot-repot mengurusmu. Jiang Shen. Ambil pakaiannya dan Yang. Ini wanitaku. Direktur Si, aku akhirnya menemukanmu. Saya telah menyelidiki dan memastikan orang yang membius Anda tadi malam adalah karyawan Weina. Pecat dia segera. Ya, Juga, pergi dan selidiki semua informasi terkait Jiang Shen, terutama hubungannya dengan Daniel. Segera sekarang juga. dimengerti. Sayang. Kau bahkan tidak bisa menghasilkan desain yang paling dasar. Apa yang dilakukan perhiasan Wina selama ini? Nona Zora Direktur Jian mengatakan bahwa perhiasan Weina hanya perlu mengikuti gaya asli atau semacamnya. Mengikuti gaya aslinya atau semacamnya? Desain-desain ini benar-benar sampah. Direktur Jiang Anda benar-benar luar biasa. Dia memecat semua elit di departemen itu. Dia tidak bisa menghasilkan produknya sendiri. Dan dia menjual apa yang telah dibuang orang lain. Merugi. Tapi tidak ada yang merugi seperti dia. Aku akan pergi memeriksa gudang bahan baku. Kau tetap di sini dan merenung dengan benar. Nona Jiang tak menyapa saat bertemu orang. Saya sudah bertemu Direktur Si. Kemana Nona Jiang akan pergi? Aku akan ikut denganmu. Jangan sampai dalam sekejap mata kamu lari ke ranjang pria asing lagi. Direktur Si. Anda tidak cemburu kan? Bagaimana mungkin? Membosankan. Itu yang terbaik. Saya jelas tidak ingin terlibat dengan pria Jiang Wei dengan cara apapun. Kebetulan saya akan pergi ke gudang bahan baku. Jika Direktur Si ingin ikut, silakan ikut. Sempurna. Aku juga ingin tahu. Apa yang bisa kamu bedakan dari gudang bahan baku?
Baiklah. Wei Na kini sudah belajar memasukkan barang. Siapa yang bertanggung jawab atas gudang bahan baku? Itu manajer Chen. Suruh manajer Chen datang menemui saya segera. Direktur Si, ini adalah perusahaan pacar Anda bagaimanapun juga. Tidakkah Anda akan mengurusnya ketika batu mentah palsu muncul? Ini juga perusahaan ibumu bukan? Anda menyelidiki saya. Manajer Chen ada di sini. Direktur Si, mengapa Anda ada di sini? Ada apa dengan batu mentah palsu ini? Batch batu mentah ini awalnya dikelola oleh manajer Xiao yang mengundurkan diri. Saya baru saja mengambil alih. Siapa sangka batu mentah ini palsu? Anda berbohong. Xiao Lixin bekerja di Wei Na selama 15 tahun. Jika dia melakukan kesalahan mendasar seperti itu, dia pasti sudah dipecat sejak lama. Mengapa harus menunggu kalian semua? Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Mungkinkah Anda menanggung kesalahan orang lain? Apa yang terjadi? Yiju, mengapa kamu di sini? Ada apa dengan batu mentah palsu ini? Saya tidak jelas tentang itu. Anda tahu saya tak tahu soal batu mentah. Pembelian batu mentah melewati tangan saya. Tetapi saya selalu berpikir itu sama seperti sebelumnya. Ayah benar-benar terlalu percaya untuk menyerahkan perusahaan kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia benar-benar tidak takut bangkrut. Saya benar-benar tidak tahu. Direktur Si, penggantian bahan baku telah menyebabkan kerugian perusahaan yang tidak sedikit. Saya tidak percaya manajer Chen akan melakukan ini tanpa izin dari atasan. Saya The film was sarankan, translated segera menyelidiki and Direktur Jiang. narrated by M Media. Jiang Xiang, apa maksudmu? Mengapa Anda panik bahkan sebelum penyelidikan dimulai? Mungkinkah Direktur Jiang benar-benar melakukan sesuatu yang buruk? Kakak, saya tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, Anda sangat menderita di luar negeri. Tetapi karena Anda ingin menargetkan saya, silakan saja selidiki. Cukup. Kamu dipecat. Masalah ini berakhir di sini. Direktur Si, terima kasih. Kamu boleh pergi sekarang. Anda jelas tahu dialah yang melakukan ini. Jiang Wei tidak tahu apa-apa tentang perhiasan. Kesalahan seperti itu bisa dimengerti. Selain itu, besarkan masalah ini tak untungkanmu. Direktur Si, Anda benar-benar protektif terhadap pacar kecil Anda. Kelak Jiang Seng tanggung jawab bahan baku. Dia akan menjadi atasan langsungmu. Ya, Ikuti saya. Jiang Xiang, kau melakukan itu dengan sengaja. Apa maksud Anda sengaja? Sengaja mendekati si Ju, dan kemudian membawanya ke gudang bahan mentah. Tapi kau lihat sendiri. Orang yang dia percaya adalah aku. Berhentilah membuang-buang usahamu. Dia bersikeras mengikuti saya ke gudang bahan baku. Apa hubungannya itu dengan saya? Jika bukan karena Wei Na yang didirikan sepenuhnya oleh ibu saya tidak akan tega mengungkapkannya. Biarkan saja di belakangmu. Saya Jui juga tidak akan berguna. Kau, Jiang Xiang. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau kembali sekarang, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan lupa. Bukti tentang dirimu, menjual dirimu kepada Direktur Lin saat itu, masih ada padaku. Anda mengancam saya dengan hal-hal ini, bukan? Baik. Apa yang kau lakukan? Kau, lepaskan aku. Jika Anda membuat masalah di depan saya lagi, saya tidak bisa menjamin bahwa nasib Anda tidak akan persis sama dengan ponsel ini. Kakak, saya salah, saya tidak akan berani melakukannya lagi, kakak. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Saya tidak akan berani. Jiang Xiang, kau bilang dia kembali ke negara ini. Lupa mengunjungi orang tuanya adalah satu hal.
Dia menargetkan dan mempermalukan kami di mana-mana. Kami tidak bisa hidup seperti ini lagi. Ya. Bagaimana Jiang Sheng bisa menjadi seperti ini? Bagaimana kalau begini? Suruh dia pulang untuk makan malam besok malam. Aku akan berbicara dengannya baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan jalang kecil Jin Xiang itu kepada Yiju kali ini. Dia tidak akan merebut Yiju dari Kukan. Jalang kecil itu belum pantas. Ayahmu besok malam memanggil Jin Xiang kembali. Kau juga minta Yiju pulang bersamamu untuk makan malam selama hubungan kalian sah. Mengapa kita harus takut dia membuat masalah? Ibu, apakah ini akan berhasil? Yiju tidak pernah suka datang ke rumah keluarga Jiing. Ini pasti akan baik-baik saja. Selain itu, jika Yiju marah, kita akan menyalahkan saja pada Jin Xiang. Jiang Xiang, kita sudah kembali. Ayahmu tahu kau kembali ke negara ini. Dan secara khusus memintamu pulang untuk makan malam. Ekspresi apa itu? Tidak akan baik jika ayahmu melihatnya nanti. Mengapa saya merasa bahwa makan malam ini secara khusus disiapkan untuk saya sebagai perjamuan Hongmen? Kau Ana, pulang untuk makan malam. Mengapa menyebutnya perjamuan Hongmen? Jangan sengaja membuat saya jijik. Anda seharusnya tetap memanggil saya jalang kecil. The film Rasanya was lebih akrab seperti itu. translated and narrated by Jiang M Sheng. Media. Sudah 6 tahun sejak kita terakhir bertemu. Mengapa kamu masih bersikap seperti ini? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada ibumu. Anda berani-beraninya menyebut ibu saya. Ibu saya 6 tahun lalu dibunuh oleh wanita ini. Dasar anak. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Ibumu meninggal karena gagal jantung. Apa hubungannya itu dengan dia? Jika dia tidak sengaja memprovokasi ibu saya, kondisi ibu saya tidak akan memburuk begitu cepat. Cukup. 6 tahun di luar negeri. Kamu hanya belajar membantah orang tua. Jin tua, jangan marah pada Jin Xiang. Bagaimanapun di matanya aku hanyalah orang luar. Di mata saya Anda bahkan bukan manusia. Jiang Sheng. Kami mengundangmu untuk pulang makan malam, bukan untuk kembali dan menceramahi kami. Jika kamu punya ketidakpuasan, pergi saja. 6 tahun lalu, Anda juga mengusir saya dari rumah seperti ini. Xiaolan dan Jiang Wei, Anda mendengarkan semua yang dikatakan kedua orang itu. Sepertinya, keluarga Jiang ini, saya tidak bisa tinggal untuk sesaat lagi. Keluar dari sini. Direktur Si, mengapa Anda datang? Silakan masuk. Keluarga Jiang benar-benar ramai hari ini. Ini putri sulungku Jiang Shen. Jadi desainer terkenal itu, Zora adalah putri dari keluarga Jiang. Anda terlalu memujinya. Anak ini tumbuh dengan sangat baik. Dia mewarisi semua kualitas terbaik dariku dan ibunya. Kalian berdua silakan mengokakal santai. Saya akan pergi dulu. Kakak perempuan, kau akhirnya kembali. Mengapa kita tidak makan bersama? Kami semua sangat merindukanmu. Ya Jin Xiang, berhentilah marah pada ayahmu, oke? Baiklah. Kalau begitu mari kita makan bersama. Yiju, makanlah lebih banyak. Direktur Si, selama bertahun-tahun ini, berkat kau merawat Jiang Wei selalu menjadi anak yang bijaksana dan berkelakuan baik. Jika ada kekurangan, mohon bersabar dengannya. Nona Jiang sepertinya keberatan dengan hal ini. Keberatan apa yang mungkin saya miliki? Direktur Si, mengapa Anda belum membawa pacar yang berkelakuan baik dan bijaksana ini pulang untuk dinikahi? Yiju, kakak dia hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati, adik. Direktur Si adalah pacar Anda. Mengapa Anda berbicara dengan pacar Anda begitu formal?
Jiang Xiang, lihatlah omong kosong yang kau katakan. Hari ini kami hanya mengundang Direktur Si untuk makan sederhana. Itu bukan hanya makan sederhana. Anda tidak perlu secara khusus datang ke rumah untuk itu kan, Direktur Si. Bagaimanapun Anda telah menunda 6 tahun masa muda adik saya. Mengapa Anda masih tidak berniat untuk menikah? Atau apakah Anda mengatakan Anda mempermainkan perasaan adik saya? Jiang Sheng diam. Sepertinya kita tidak perlu melanjutkan makan ini. Aku baik hati membantumu berkata jujur. Tapi lihatlah Anda. Anda menjadi bermusuhan. Saya hanyalah orang luar di keluarga Jiang. Saya pergi, silakan nikmati hidangan Anda. Yiju. Apa yang Anda lakukan? Kamu melakukan itu dengan sengaja. Ya, saya sengaja melakukannya. Saya sengaja mencoba menyatukan Anda dan Jiang Wei. Kamu menyuruh Jiang Wei mengundangku ke keluarga Jiang. Itu memang niatmu. Aku minta Jiang Wei mengundangmu ke keluarga Jiang. Jiang Sheng masalah antara Jiang Wei dan aku. Bukan urusanmu untuk menik. Aku tidak peduli apa motifmu. Jangan mencoba untuk bersikap cerdik. Seiyiju. Saya tidak meminta Jiang Wei mengundang Anda ke rumah Jiang. Masalah di Film was antara kalian berdua. translated and Saya enggan narrated ikut by campur. M Media. Kembali dan beritahu wanita Anda. Berhenti menyalahkan semuanya pada saya. Seiyiju, apakah Anda sakit? Di padang gurun yang sunyi ini. Anda mencoba membunuh saya untuk membungkam. Jalan. Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Mengapa setelah didorong secara pribadi ke wanita lain olehnya, hatiku terasa begitu gelisah. Tempat yang menyedihkan. Bahkan tidak ada sinyal. Masuk ke mobil. Buang saya saat Anda mau jemput saya, saat Anda mau. Direktur Si benar-benar peduli pada orang. Aku menghabiskan 500 juta untuk merekrutmu dari sesi. Jika kamu mati di sini, bukankah aku akan menderita kerugian? Terima kasih, tapi saya tidak membutuhkannya. Halo Yan sayang. Saya akan pulang terlambat hari ini. Yan, tunggu ibu di rumah ya. Kamu punya pacar. Direktur Sivitis macam apa ini? Menguping panggilan saya dengan kekasih saya. Ulangi itu. Dengan siapa kamu? Kekasih saya tentu saja. Saya tidak hanya punya satu kekasih. Saya punya 2 kekasih. Bajingan. Apa yang Anda lakukan? Jiang Xiang. Saya tidak menyangka Anda memakai taktik itu. Taktik apa? Aku melihatmu masuk mobil Yiju sendiri. Apa yang kalian berdua lakukan tadi malam? Untuk hal semacam ini, bukankah seharusnya Anda bertanya pada pria Anda? Mengapa bertanya pada saya? Kau, tolong urus pria Anda sendiri. Jangan biarkan dia bertingkah seperti anjing gila. Menggerogoti seluruh diriku. Tunggu saja. Nona, sore ini gawat, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Beberapa pelanggan membeli perhiasan Jiang Xiang. Membuat keributan di meja depan. Mereka bilang perhiasan yang mereka beli palsu. Departemen bahan baku mengatakan, bahan baku diadakan di bawah tanggung jawab Anda. Apakah perhiasan Weina? Anda tidak ingin tetap berbisnis. Gelang mutiara bernilai beberapa ribu yuan. Dan ternyata itu palsu.
Saya akan menelpon polisi sekarang juga dan meminta Anda ditutup. Nyonya, mohon jangan marah. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Saya punya kwitansi dan tiket dari toko Anda. Kami sangat menyesal Nyonya. Kami benar-benar belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Jiang Xiang, dia adalah manajer pengadaan kami yang baru diangkat. Mungkin dia belum cukup terampil dalam bisnis ini. Jika kemampuannya tidak memadai, mengapa dia menjadi manajer? Suruh dia keluar ke sini dan ganti rugi kami. Keluar ke sini dan ganti rugi kami. Jika barang yang saya peroleh bermasalah, saya bersedia membayar 10 kali harga. Itu memang mutiara palsu. Lihat, sudah kubilang itu palsu. Kakak, aku tahu kau punya masalah denganku. Tapi kau tidak bisa melampiaskan kemarahan ini pada pelanggan yang tidak bersalah. Selama kau meminta maaf kepada semua orang, aku akan memohon pada Yiju untuk membiarkanmu tetap tinggal. Saya memang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, tetapi saya tidak memesan batch barang palsu ini. Saya tidak akan menanggung kesalahan ini. Anda bertanggung jawab tetapi Anda tidak menempatkan pesanan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Anda hanya mau bertanggung jawab dan membodohi kami. Tepat sekali. Pengembalian dana. Pengembalian dana, pengembalian dana. Tolong semua tenang sebentar. Kakak, kau tidak bisa lari dari tanggung jawab. Baiklah, bukankah hanya penjelasan yang Anda inginkan? Saya akan memberikannya kepada Anda. Tetapi tolong jangan memfitnah saya senaknya. Batch barang ini adalah pesanan. Sesuai pesanan saya kan? Ya, itu benar. Semuanya perhatikan baik-baik. Pemasok di pesanan saya adalah Deli Shang. Itu pabrik bahan baku perusahaan perhiasan internasional. Tokoh terkemuka di industri ini. Karena barang-barang itu berasal dari Deli Shang. Bagaimana mungkin barang itu palsu? Bagaimana mungkin Deli Shang memasok barang palsu? Barang itu tak sesuai spesifikasi. Seseorang pasti telah ikut campur dalam masalah ini. Bermaksud menjebak saya atas barang palsu tersebut. Sepertinya Departemen Pengadaan benar-benar membutuhkan personal baru. Mari tamu-tamu terhormat. Silakan ikuti saya ke sini untuk menangani masalah purna jual. Ikuti aku. Kakak, insiden ini kelalaian Departemen Pengadaan. Tidak perlu memecat mereka, bukan? Pemakaian jangka panjang dari jenis mutiara kimia ini mungkin menyebabkan kanker. Apakah Anda masih akan mengatakan tidak perlu sekarang? Segera hubungi departemen terkait untuk penyelidikan. Kami tidak akan pernah menoleransi perilaku ilegal atau tidak patuh. Direktur, si tolong jangan serahkan saya. Saya juga mengikuti instruksi pemimpin. Siapa yang menginstruksikanmu? Direktur, cepat bicara. Kaulah yang menyuruhku melakukan semua ini. Aku tidak mengenalmu. Berhenti memfitnah orang di sini. Yiju, dia hanya menggigit liar karena dia putus asa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jiang Wei sebagai direktur perusahaan. Ketika masalah keselamatan sebesar ini terjadi, mengapa dia tidak seharusnya bertanggung jawab? Pengetahuan Jiang Wei tentang perhiasan lebih rendah darimu. Kesalahan semacam ini, dia mungkin bahkan tidak menyadarinya sendiri. Apakah kamu ingin dia bertanggung jawab? Segera serahkan kasus ini kepada departemen terkait untuk ditangani. Ya. Bangun. Direktur, si tentu saja melindungi milik Anda sendiri. Mencoba membela pacar kecil Anda lagi. Bisakah kamu berhenti berbicara seperti itu terus-menerus? Saya minta maaf, tapi begitulah saya. Apakah karena aku membantu Jiang Wei sehingga kamu tidak senang? Aku tahu. Kamu dan Jiang Wei selalu berselisih. Tapi kamu harus memaafkan orang lain jika memungkinkan. 6 tahun lalu. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia tidak pernah mengeluh tentangmu. 6 tahun lalu. Apa yang saya lakukan padanya? Jadi di mata Anda Jiang Wei telah menjadi korban. Kakak, aku sudah melupakan apa yang terjadi 6 tahun lalu. Aku tidak ingin masalah ini memengaruhi hubungan di antara kita lagi. Berhentilah berakting di depan saya.
Saya adalah korban 6 tahun lalu. Masalah ini, saya tidak akan pernah bisa melewati ini seumur hidup saya. Yiju tidak seperti itu. Jiang Wei. Dia bilang dia adalah korban 6 tahun lalu. Apa maksudnya itu? Dia mungkin telah diusir dari keluarga Jiing. Jadi dia menyimpan dendam. Apakah kamu yakin tentang itu? Tentu saja, tentu saja. Saya akan menyelidiki lagi masalah Jiang Wei. Sebaiknya kamu mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Kakek. Kau bocah nakal. Apakah kau punya anak di luar? Tidak, aku tidak melakukannya. Belum. Kedua anak yang baru saja dikontrak The film perusahaan. was translated Terlihat and persis narrated sepertimu. by M Cepat Media. kembali dan jelaskan dirimu dengan jelas. Pergi ke rumah besar tua itu. Jangan terburu-buru. Izui akan segera tiba. Kakak Si, kamu baru saja bilang, Bibi Jen bukan wanita paman Si. Apakah itu benar? Bagaimana mungkin itu palsu? Kakek tidak suka wanita itu. Jika bukan, karena insiden 6 tahun lalu. Izui pasti sudah mengusirnya sejak lama. Kakek. Bagaimana kamu bisa membawa anak-anak ke sini tanpa izin? Mengapa aku tidak bisa? Kurasa kedua anak itu cukup mirip denganmu. Aku sangat menyukai mereka. Apa salahnya mengundang mereka pulang sebagai tamu? Jika ibu mereka khawatir. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Saya sudah bertanya dan memahami jelas. Ibu mereka adalah karyawan perusahaan. Namanya Jensen. Jiang Shen. Ya sungguh kebetulan. Kakek Si, apakah kamu menyukai mama kami? Kakek, apakah kakek menyukai ibu? Tentu saja aku menyukainya. Dia membesarkanmu menjadi begitu bijaksana. Ibumu pasti gadis yang baik. Kau tidak muda lagi. Jika ayah menikah lebih awal, anak-anak ayah akan seumuran dengan mereka. Pergi dan selidiki segala sesuatu tentang Jiang Xin dan anak-anak. Ya, Halo. Jiang Wei. Apa sebenarnya yang terjadi 6 tahun lalu? Sampai jumpa. Jiang Wei. Yiju bertanya lagi tentang insiden 6 tahun lalu. Sejak si jalan kecil Jingxiang itu kembali. Yiju mulai mencurigaiku. Mama, apa yang harus kita lakukan? Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya terus merajalela seperti ini. Jiang Wei, apakah kamu masih punya kontak Direktur Lin? Direktur Lin? Ya. 6 tahun lalu. Direktur Lin tidak sempat merasakan jalan kecil itu. Dia pasti menyimpan dendam. Kalau begitu mari kita atur rencana lain. Kau tahu situasi di Wena. Sekarang kita akhirnya punya klien besar yang bersedia bekerja sama dengan kita. Pesanannya adalah 1 miliar. Pastikan kau tidak membuat kesalahan nanti. Saya tidak butuh Anda mengingatkan saya. Saya ingin perhiasan Wena lebih sukses dari Anda. kita sudah sampai. Halo, Sudah 6 tahun tidak bertemu. Nona Jiang telah menjadi lebih cantik dan menawan dari sebelumnya. Anda mengenali saya. Ini adalah Direktur Lin Xiaoyi. Dia juga mengenal ayah kita. Ya, saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Hari ini, saya akhirnya bertemu Anda langsung. Saya sebenarnya, secara khusus demi Nona Jian, baru bekerja sama dengan Wena. Direktur Lin Anda mengatakan itu. Saya benar-benar tersanjung. Siapa yang tidak tahu nama Zora? Direktur Lin melakukan ini karena dia mengagumimu. Direktur Lin. Demi Wena, mari kita bersulang untukmu. Bagus. Kakak.
Kau tidak mungkin menolak permintaan Direktur Lin, bukan? Direktur Lin, saya minta maaf. Minum saat perut kosong membuat saya merasa mual. Mari kita makan dulu. Mari Nona Jian. Kakak, The aku film akan was minum satu gelas translated denganmu. and narrated by M Media. Direktur Lin, saya harus menerima telepon. Saya akan segera kembali. Apa yang akan kamu lakukan? Aku takut dia akan melarikan diri. Melarikan diri. Dia minum begitu banyak obat. Kemana dia bisa lari? Lagi pula, jika dia lari, bukankah aku masih punya kamu? Apa maksudmu dengan itu? Sejujurnya, aku menaruh obat di kedua gelas anggur. Bagaimana mungkin satu orang saja cukup? Direktur Lin, aku adalah wanita Direktur Si. Wanita Direktur Si. Jadi kenapa? Ketika kamu memohon bantuanku saat itu, bukankah kamu juga melayaniku? Lin. Direktur Lin. Jiang Shen, Renyahlah. Jangan pikir buatku tunduk pada mesum itu. kenapa panas sekali? Jiang Shen. Jiang Shen. Direktur Si. Anda tidak bisa menyalahkan saya sepenuhnya untuk ini. Siapa yang menyuruh Anda tiba-tiba mendekat begitu dekat? Aku dengan ramah membantumu tadi malam. Dan begini caramu membalasku. Apa yang Anda lakukan pada saya? Apa yang akan kulakukan dalam situasi itu? Bukankah Nona Jian sudah tahu dengan jelas? Tidak tahu malu. Mengapa kamu menjadi begitu gelisah? Malam itu bertahun-tahun yang lalu. Bukankah aku sudah melakukan yang perlu? Bukankah aku sudah melakukan segalanya? Apa yang Anda bicarakan? 6 tahun lalu kamar 6228 di Hotel Shentian. 6 tahun lalu. Pria malam itu ternyata dia. Apakah kamu akhirnya ingat? Setelah malam itu kamu pergi ke Amerika. Dan melahirkan Jiang Yanyan dan Jiang Nuan. Mereka pada dasarnya adalah anak-anakku, bukan? Saya sama sekali tidak akan mengizinkan. Anak-anak saya direbut olehnya. Mengapa kamu tertawa? Saya menertawakan imajinasi Direktur Si yang kaya.
Sayang The film sekali, was Anda tidak translated menulis novel. and narrated Yan by Yan M. dan Luan Media. Luan memang anak-anak saya. Tetapi mereka jelas bukan anak Anda. Mengapa? Ayah dari anak-anak saya sudah lama meninggal. Sedangkan Anda, alih-alih tinggal bersama istri Anda yang rapuh Jiang Wei, Anda malah mengarang banyak omong kosong di depan saya. Saya tidak tahu apa yang Anda coba dapatkan. Itu tidak ada hubungannya dengan Jiang Wei. Tinggal bersama selama 6 tahun, dan masih mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah Anda mencoba membodohi anak kecil? Direktur si tolong berhenti mengganggu saya di masa depan. Dan berhenti merencanakan sesuatu pada anak-anakku. Jiang Shen, Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku harus berlutut? Kamu jelas tahu Jiang Wei bersama Direktur Si. Namun kamu tetap pergi dan menggodanya. Aku benar-benar kecewa padamu. Aku sudah terbiasa dengan kekecewaanmu. Jadi kali ini tidak ada bedanya. Jiang Xiang, apa kau tidak punya rasa malu? Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Fakta bahwa aku tidak naik keranjang Seijue sudah lebih bermoral darimu. Kau, kakak, jika kau tak memprovokasi hubunganku dengan Direktur Si tidak akan menarik investasinya, menjerumuskan perhiasan Wena ke krisis. Aku memprovokasi. Kamu membohongi Seijue selama 6 tahun penuh. Jika dia tidak berhati lembut, seluruh keluarga Jiang akan lenyap. Berbohong selama 6 tahun. Jiang Wei. Apa maksudmu? Jing tua, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak mengarang ini. 6 tahun lalu, orang yang menghabiskan malam bersama Direktur Si sama sekali bukan Jiang Wei. Apa yang kamu katakan? Ayah, aku mengarang kebohongan ini karena kebingungan. Perhiasan Wena adalah seluruh hasil kerja hidupku. Jika perhiasan Wena bangkrut, maka aku tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Kenapa kamu tidak mati saja? Berhentilah mencoba mencari simpati di sini. Jiang Wei, Jiang Xiang, kau tidak akan puas sampai kau memaksa kami matikan? Bagaimana keluarga Jiang The bisa film was memiliki putri sejahat translated ini? and narrated by Dia M. menjebakku Media. dan memfitnahku. Dan juga menghancurkan perusahaan ibuku. Oleh karena itu, aku membalasmu 2 kali lipat setimpal. Jiang Sheng, bukankah kamu hanya ingin saham Weina kembali? Baiklah. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikan semuanya padamu. Mari kita berhenti berkelahi. Oke. Kamu tidak memberikannya lebih awal, tidak memberikannya nanti. Tetapi kamu memilih untuk memberikannya sekarang, memaksaku membereskan kekacauan putri harammu. Jiang Sheng, apa sebenarnya maksudmu? Saham tidak cukup, yang kuinginkan adalah seluruh Wina. 3 hari. Jika aku bisa memulihkan investasi dan merevitalisasi Wina, maka kamu harus menyerahkan seluruh Wina untuk kuwarisi. Kesepakatan ini tidak merugikan. Tolong pikirkan baik-baik. Jing tua, kau tidak boleh menyetujuinya. Jika Weina hilang, bagaimana Jiang Wei akan memantapkan posisinya di keluarga Jing? Cukup. Bisakah kamu memulihkan investasi sekarang? Atau merevitalisasi Weina, selain memberinya saham? Solusi bagus apalagi yang kita miliki? Mengapa kau bersembunyi? Direktur Si tidak perlu berpura-pura masa di depanku. Kamu jelas tahu betapa pentingnya perhiasan Weina bagiku. Apa maksudmu dengan menarik investasi? Apakah kamu ingin melihatku dengan rendah hati? Memohon padamu untuk mengembalikan dana itu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin membantumu mengambil kembali Weina. Aku tidak butuh bantuan semacam ini. Aku bisa memberimu sesuatu yang lebih berharga daripada saham itu. Tapi syaratnya adalah, kau harus melepaskan saham Weina. Selain Weina, aku tidak tertarik pada hal lain. Apa kau benar-benar tak mau mempertimbangkannya? Aku jamin kau akan benar-benar puas dengan persyaratanku. Xie Jue, aku peringatkan kamu. Nona Anda akhirnya kembali. Direktur Xiang, Direktur Li, Direktur Xiao.
Kenapa kalian semua tiba-tiba datang ke sini? Direktur Si mengundang kami kembali. Dia bilang Anda ingin memimpin kami merevitalisasi Weina. Saham yang chef di Weina lama dipindah tangankan diam-diam oleh Xiaolan. Sekarang Xiaolan pemegang saham terbesar. Perusahaan itu tak ada hubungannya lagi dengan ayahmu. Meski dia memberimu perusahaan itu, tak berarti. Jadi itu sebabnya kamu membuatku menyerahkan Weina? Itu benar. Aku bisa mendirikan perusahaan perhiasan baru untukmu. Bagaimana dengan sumber daya TD? Dan kau bisa menggunakannya sesukamu. Tunggu sampai kau memiliki kemampuan untuk mengakuisisi Weina dalam satu kali serangan. Kamu begitu baik hati. Aku adalah seorang pebisnis. Aku hanya melakukan investasi. Jika kau tak bisa menunjukkan hasil dalam 3 bulan, aku akan menarik investasiku begitu saja. Baiklah, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Istirahatlah lebih awal. Juga mengenai Weina. Terima kasih juga. Apa yang kau katakan? Aku bilang terima kasih. Hanya ini yang Nona Jiang tawarkan padaku. Kau tak akan tunjukkan terima kasih dengan tindakan. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau. Ayah, Mama silakan, lanjutkan. Ayah, Ibu silakan lanjutkan. Jiang Wan Wan Jiang Yan Yan. Mulai sekarang tinggal di villa keluarga Si. Bagaimanapun juga aku juga ayah dari anak-anak itu. Kita akan bahas ini nanti. Xiaolai, mengapa kamu belum tidur selarut ini? Dan apa yang kamu lakukan di sini? Jiang tua. Aku sudah memindahkan semua. The Sahammu film was di Weina. translated and Apa katamu? narrated by M Media. Aku biasanya memberimu banyak uang. Bagaimana kamu bisa berkomplot melawanku? Aku juga tidak bisa tanpa Weina. Jadi aku minta maaf. Begitu orang tua ini meninggal, aku akan mengambil uang keluarga Jiing dan gunakan semua untuk dukung Weina. Lalu kita short selling saham dan menghasilkan keuntungan besar. Ibu, kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman selama sisa hidup kita. Jing tua, aku minta maaf. Jika seorang pria tidak menjaga dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Ayah, dokter, apa yang terjadi pada ayahku? Pasien jatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Dia saat ini dalam koma yang dalam. Kalian anggota keluarga harus bersiap untuk rawat inap yang lama. Ayah! Ayah! Jangan menakutiku. Tolong bangun. Ayah! 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 Jiangxiang. Sekarang bahkan Jiangxiang tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sarankan kau segera keluar dari keluarga Jiing. Jika tidak, aku tidak keberatan membuat anggota keluargamu menghilang dari dunia ini. Satu persatu. Kamu melukai ayahku. Jadi kenapa kalau aku melakukannya? Jadi kenapa kalau aku tidak melakukannya? Apakah kau punya bukti? Jiang Wei, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Dia juga ayah kandungmu. Selama bertahun-tahun, apakah dia pernah memperlakukanku seperti putrinya sendiri? Aku harus terus-menerus menjilat hanya untuk mendapatkan pijakan di keluarga Jiing. Kau dapat Weina segera setelah kembali. Kau pantas mati. Dia bahkan lebih pantas mati. Jiangxiang, kau tidak akan berani membunuhku. Aku tidak akan mencekikmu. Mati seperti itu terlalu mudah. Aku akan membuatmu berjuang kesakitan dalam keputusasaan. Hutang yang kamu miliki, aku akan menagih setiap bagiannya. Jiangxiang. Dasar gila.
Aku memecatmu sekarang juga. Aku ingin lihat. Keberanian apa yang bisa kau tunjukkan tanpa Weina? Berita utama terkini mengejutkan. Zora diusir perhiasan Weina, memisahkan diri dan mendirikan perusahaan sendiri. Ruang kerja Sol ingin terus memakai gaya klasik. Dari sesi, Direktur si tahu tentang gaya elemen fusi. apa itu gaya elemen fusi? Gaya vintage yang terintegrasi dengan elemen inovatif. Inilah posisi studiku. Aku bisa menjamin, konsep gaya ini unik di seluruh industri. Kalau begitu aku menantikanmu. Mengalahkan Jiang Wei. Setelah ayahku koma, Jiang Wei mengambil kendali atas semua aset keluarga Jiang. Untuk melawan Weina, aku khawatir itu tidak akan sesederhana itu. Ini Fred. Setelah Jiang Wei menjabat, dia memaksanya untuk menjiplak naskah dari berbagai rumah untuk memasak Weina. Aku tidak mau dipaksa olehnya melakukan hal semacam ini. Aku bisa menjadi mata-mata komersialmu. Membantumu mengumpulkan bukti plagiarisme dirinya. Bagus. Kebetulan aku punya beberapa manuskrip baru di sini. Kamu serahkan itu pada The Jiang film was Wei translated untuk Weina saat and ini. narrated by M Media. Ini pasti. Bantuan yang tepat waktu. Ayah coba punya ibu. Sayap ayam toke dan udang. Baiklah, Nuan punya tangan, dia bisa makan sendiri. Ibu cemburu. ibumu mungkin benar-benar cemburu. Seye Jui, kenapa kamu ada di rumahku lagi? Terakhir kali, aku menyarankan pindah ke villa keluarga Si. Kau belum membalasku. Jadi aku tidak punya pilihan selain datang sendiri terlebih dahulu. Itu bagus. Ayah akan menginap. Yan rumah kita hanya sekecil ini. Kita tidak bisa menampung tokoh hebat ini. Dia bukan tokoh hebat, dia adalah ayah. Kamu benar-benar pantas menjadi putriku. Tidak ada tempat tidur di rumah. Mama, bukankah tempat tidurmu sangat besar? Kamu bahkan tidur dengan ayah kemarin. Kalian berdua nakal kecil. Sekarang kalian punya ayah, kalian tidak mau ibu lagi, benarkah? Aku tidak makan. Jika kamu ingin tinggal, tinggallah. Jika kamu mati kedinginan atau mati kelaparan, jangan datang mencariku. Ayah, kami hanya bisa membantumu sejauh ini. Ayah, kami hanya bisa membantu ayah sampai di sini. Ayah, aku punya kunci cadangan kamar mama. Direktur Si sudah sangat baik padamu, kamu harus menerimanya. Aku takut aku akan berakhir seperti ibuku. Memberikan segalanya untuk orang yang kucintai. Tapi kemudian menghilang di rumah sakit. Memohon pada seorang pria kamu tidak pantas. The film was translated and narrated by M Media. Berhentilah main-main. Jiang Shen. Aku akan membuatmu menerimaku dengan sukarela.
Ibu, ayah membuat sarapan untuk kami. Ibu setelah makan sarapan, biarkan ayah mengantar kami ke taman kanak-kanak, oke? Kalian berdua, Tolong ya. Tolong ya. Lihat. Anak-anak tidak bisa hidup tanpaku sekarang. Selamat tinggal ayah dan ibu. Sampai jumpa ayah dan mama. lanjutkan. Guru kami akhirnya menemukan ayah. Teman-teman sekelasku tidak akan menertawakanku lagi. Benar. Ayo pergi. Kau tidak menyadari hal ini sebelumnya kan? Bahwa anak-anak menambahkan ayah seperti ini. Berhenti polos setelah dapat yang kau mau. Yan-Yan dan Nuan-Nuan. Kurang kasih sayang ayah 6 tahun. Sedangkan aku. Bukankah juga benar bahwa dalam kehidupan anak-anak, aku telah absen selama 6 tahun? Jika memungkinkan, aku rela gunakan segalanya untuk ganti rugi mereka. Aku setuju. Aku setuju untuk pindah ke rumah keluarga Si dan tinggal bersamamu. Bagus. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu. Nona Jian, ini akan menjadi kamarmu mulai sekarang. Bukankah ini kamarnya? Bukankah kamarku adalah kamarmu? Aku sama sekali tidak ingin tinggal bersamamu. Aku bilang aku tidak akan memaksamu. Tapi aku tidak bilang kita tidak akan tidur bersama. Apa bedanya ini dengan memaksaku? Ada. Tidur bersama adalah untuk menumbuhkan perasaan. Sebelum itu, aku sama sekali tidak akan menyentuhmu. Tentu saja. Jika kau tidak bisa menahan diri, aku bisa dengan enggan mengorbankan diriku sedikit. Kalau begitu, jangan terlalu dekat. Aku bilang aku tidak akan menyentuhmu. Tapi aku tidak bilang aku tidak akan mengambil sedikit bunga. Seijun, kamu. Manajer Jian, perhiasan Jin Xiu adalah produsen bahan baku perhiasan terbesar di negara ini. Jika Anda ingin studio mencapai hasil dengan cepat, kerjasama dengan perhiasan Jin Xiu sangat penting. Tapi kerjasama mereka, Sekeras apapun, kau harus coba sekali. Kita harus menyusul. Amankan kerjasama sebelum Jiang Wei. Ayo pergi. selamat datang kalian berdua. Mohon tunggu sebentar. Jin Xiu benar-benar telah jatuh. Ruang kerja ayam liar macam apa? Yang bisa datang ke sini untuk membahas kerjasama. Kami adalah ruang kerja perhiasan Seoul. Bukan perusahaan The ayam film liar, was translated perhiasan and ruang kerja Seoul. narrated by M Media. Jiang Ju kita. Bahkan tidak pernah mendengarnya. Kau menyelinap masuk dengan bikin kacau. Silakan sambut Nona Shen. Jadi, putri sulung dari grup Xiang Xiu. Kamu adalah raja perhiasan nomor 1 di Tiongkok Utara. Shen Ming Xiu. Aku akan memberimu pujian karena memiliki sedikit akal sehat. Kerjasama dengan Jin Xiu, grup kami bertekad untuk mendapatkannya. Maaf kalian berdua. Nona kerjasama dengan Jin Xiu ini. Kemungkinannya kecil. Ketua kami berkata, ruang kerja Anda tidak layak bekerja sama dengan perhiasan Jin Xiu kami. Silakan pergi. Saya memohon kepada Nyonya Tuan Anjin untuk melihat desain kami. Itu pasti tidak akan mengecewakannya. Ketua kami bukanlah seseorang yang bisa Anda temui hanya karena Anda mau. Ruang kerja kecil yang bahkan belum terdaftar. Berani ribut di depan perhiasan Jin Xiu kami. Keamanan usir mereka. Silakan kalian berdua. Mereka belum pergi juga. Ya mereka masih di bawah.
Baru didirikan selama setengah tahun. Mereka berani cari aku bahas kerjasama perhiasan top. Aku pernah melihat kesombongan. Tapi aku belum pernah melihat kesombongan seperti ini. Menunggu seharian bahkan pesan makanan dibawa pulang. Kurasa mereka berencana begadang semalaman. Aku akan pergi melihatnya. Nona minumlah sedikit kopi. Xiaojiao. Seoul adalah perusahaan perhiasanmu yang baru dibuka. Bukan yang di sebelahku. Salam Nyonya Tua. Bagus. Aku menawarimu gaji tahunan 1 juta untuk merekrutmu. Dan kamu menolaknya. Dan kamu malah berbalik. Dan mengikuti gadis semuda itu. Sepertinya, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Namun, datang dan meminta saluran kerjasama Tanzanite. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Batu Tanzanite memiliki kualitas yang sangat tinggi. Namun hanya sedikit desain yang menandingi kualitasnya, yang mengarah pada pasar khusus. Perhiasan itu berdebu. Sayang sekali. Mengapa Anda tidak memberi saya waktu sebulan Nyonya Tua? Setelah 1 bulan, akan ada lelang perhiasan Huaxia. Desain saya dengan Tanzanite sebagai tema. Jika itu bisa memenangkan harga tertinggi dari seluruh acara, bagaimana kalau kau pertimbangkan kerjasama denganku? Kamu seorang gadis kecil tanpa reputasi. Benar-benar berpikir kamu bisa memenangkan tawaran tertinggi di lelang perhiasan Huaxia. Bagaimana saya akan tahu jika saya tidak mencoba? Bagus, bagus. Perhiasan milikku yang ini tidak akan lagi dijual secara eksternal. Tetapi jika kamu gagal, akan mengganti semua kerugian Jin Xiu. Dan bagaimana dengan studionya yang akan menghadapi kebangkrutan? Jetty, apakah kamu masih mau bertaruh? Tentu saja. Semakin besar tantangannya, semakin tinggi nilainya. Aku menghabiskan sepanjang hari. Hanya untuk akhirnya bertemu Nyonya Tua Nanjin. Kenapa kau tak bilang Soul di bawah TD? Aku memalukan sampai kau tak bisa pamer aku. Bukannya saya memalukan. Hanya saja itu terlalu mencolok. Kalau Jiang Wei tahu semua usaha kita, sia-sia. Jangan bekerja terlalu keras di masa depan. Itu menyakitiku. Kau bocah. Sekarang kau punya istri, kau lupakan kakekmu. Kakek. Aku sudah bawakan cucu menantumu kembali. Apa yang kamu bicarakan? Halo kakek. Jadi kaulah yang melahirkan The 2 anak film was untuk tujuh kita translated kan. and narrated by M Media. Melahirkan anak untuk bocah ini. Kau pasti benar-benar teraniaya. Kakek, seburuk apapun aku tetap cucu kandungmu. Jika aku tahu lebih awal hal macam apa dirimu, tumbuh besar hanya untuk akhirnya memulai sebuah keluarga untukku, aku pasti sudah mencekikmu sejak lama. Kakek, tolong selamatkan wajahku. Nah, kau adalah pahlawan besar keluarga si kami. Jangan khawatir. Kalau bocah ini perlakukanmu buruk nanti, aku akan membelamu. Jangan gugup. Kakekku sangat puas denganmu. Jadi lalu kenapa? Kita sudah bertemu keluarga. Kapan kau akan mempertimbangkan untuk menikahiku? Jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika bukan karena 2 harta kecil itu, kamu tidak akan sebaik ini padaku kan? Bagaimanapun juga, 6 tahun lalu hanyalah 1 malam. Kau anggap 6 tahun lalu cuma kecelakaan. Tapi bagiku, itu tidak. Jika itu adalah kecelakaan, aku tidak akan mencarinya. Aku jelas akan pertahankan Jiang Wei 6 tahun. Dalam 6 tahun terakhir aku tidak pernah menyentuhnya. Karena wanita malam itu
Seseorang yang tak bisa kukendalikan saat kusentuh. Tapi dia bukan. Kata-kata mengejutkan macam apa itu? Tidakkah kau merasakannya? Draft desain yang kau berikan padaku sudah viral. Pesanan Weina sudah mencapai puluhan juta. Sepertinya dia sudah merasakan cukup banyak keuntungan. Jiang Wei mendesakku untuk mencuri lebih banyak draft untuknya. Kirimkan naskah ini juga. Berikan itu padanya juga. Begitu dia merasakan, manfaatnya ambisi akan mengikutinya. Mari kita bantu dia mengipasi api ini lebih tinggi lagi. Jiang Wei, semua draft desain baru telah menjadi trending topik. Sekarang kamu benar-benar terkenal. Inilah yang pantas kudapatkan. Ibu lihat, perjamuan sosialita ibu kota besok, aku telah diundang ke malam. Itu luar biasa. Aku ingin melihat, sekarang setelah kamu memiliki status dan posisi seperti itu, bagaimana si kecil Jin Xiang itu masih bisa bersaing denganmu? Dia pasti desainer pendatang baru yang sangat populer itu kan? Draft desain itu benar-benar menakjubkan. Kakak melihat desainku. Apakah kau terlalu malu untuk menunjukkan wajahmu? Itu benar. Bagaimanapun saat ini aku adalah desainer pemula yang paling dicari. Tidak seperti anjing liar tertentu yang disingkirkan oleh Weina. Tidak sama. Saya sudah melihat desain Anda dan itu memang cukup bagus. Desain gaya gotik dapat menyaingi milik Dila. Benar, Dila adalah arus utama dari gaya gelap. Tapi setelah melihat karyamu, aku menyadari bahwa perhiasan gaya gelap bisa memiliki pesona seperti itu. Dila adalah. Bahkan Tuan Dila yang sudah tua pun tidak tahu karya Anda ini. Apakah benar-benar dirancang oleh Anda? Dila adalah bapak baptis desain gotik. Bagaimana mungkin kau tidak mengenalnya? Kau salah paham. Aku tentu mengenalnya. Hanya saja barusan. Aku tidak bisa langsung mengingatnya. Anda bahkan tidak akrab dengan Tuan Dila yang sudah tua. Saya sangat penasaran. Inspirasi untuk desain gotik Anda. Dari mana tepatnya asalnya? Kakak. Dunia perhiasan tidak mudah dinavigasi. Kalau terungkap kau pakai penulis bayangan atau menjiplak. Reputasi Anda akan hancur saat itu. Apa yang kamu bicarakan di sini? Kenapa harus kamu? Apakah jamuan sosialita sekarang makin rendah kualitasnya? Sehingga sembarang orang bisa masuk. Kakak perempuan, aku sarankan kau segera meminta maaf kepada Nona Shin. Bagaimanapun kau juga seorang junior. Bagaimana kau bisa bersaing? Untuk jalur kerja sama perhiasan Jin Xiu dengan grup Qianju. Jadi kamu yang mencuri bisnisku. Keluarga Shenku yang mengadakan perjamuan ini. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Saya menerima undangan resmi. Mengapa saya harus pergi? Aku tidak menyukaimu, Jati, keluar. Aku tidak sengaja mencoba mendorongnya. Dia menjebakku. Keamanan usir dia dari sini. Saya punya kartu undangan hitam. Mengapa Anda mencoba mengusir saya? Bagaimana mungkin kau punya kartu undangan? Kartu undangan hitam. Kau mencurinya kan? Apakah saya mencurinya? Memeriksa identitas akan memastikannya. Undangan hitam khusus VIP atas. Siapa yang Nona Shen sakiti kali ini? Dia pasti mencurinya. Keamanan usir dia keluar. Kita lihat siapa yang berani. Si hijau. Direktur si benar-benar datang. Nona Shen, apakah kau tidak ingin tetap berada di lingkaran ini lagi? Kau berani menyentuh wanitaku. Direktur si, saya minta maaf. Saya tidak tahu. Perjamuan malam ini. Grup Shangsu tidak perlu hadir. Direktur si, tolong jangan usir saya. Wanita ini ternyata wanita Direktur si. Grup Qiangju telah menyinggung keluarga si kali ini. Nona Shen, silakan pergi. Perjamuan ini. Keluarga Shenku yang mengadakannya, jadi aku tidak akan pergi. Nona Shin. Jadi kamu datang untuk menertawakanku juga? Kau salah paham, aku di sini untuk membantumu. Membantuku bukankah kamu dan dia bersaudara? Mengapa kamu dengan baik hati datang untuk membantuku? Dia mencuri priaku.
Aku membencinya sama seperti kau membencinya. Selama kita bergabung, malam ini aku pasti akan merusak reputasinya. Tapi, jangan khawatir, tidak ada yang akan tahu itu kau. Dia sangat menyakiti kita. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Nona Jiang, saya minta maaf. Semua yang terjadi sebelumnya adalah salahku. Bisakah kamu memaafkanku? Akting Nona Shen benar-benar buruk. Anda tidak pernah berniat meminta maaf kepada saya kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku datang ke sini hari ini khusus untuk meminta maaf. Untuk menunjukkan ketulusanku. Aku akan menghabiskan segelas anggur ini dulu. Nona Shen memiliki toleransi alkohol yang baik. Karena minumannya sudah habis, saya akan pergi sekarang. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Keluar. Jadi ini adalah rencana Anda untuk menghancurkan saya. Jadi kenapa kalau memang begitu? Hari ini, kau tak bisa keluar meski teriak sekuatnya. Bukankah dia hanya wanita direktur Si? Biar ku beritahu. Aku Shen Mingju bukanlah orang yang bisa dipermainkan. Namun apakah Jiang Wei memberitahu Anda bahwa kedua gelas anggur itu dibubuhi obat? Apa maksudmu? Nona Shen, mohon jangan salahkan kami. Jiang Wei itu. Dia menjebakku. Yiju. Yiju. Jiang Xiang sudah pergi. Hilang. Aku dengar pelayan itu bilang. Dia sepertinya pergi ke ruang tunggu. Pergi ke ruang tunggu bersamanya. Ada beberapa pria. Jiang Xiang. Tunggu dan lihat saja. Melakukan hal seperti itu di siang bolong tepat di sini. Aku membencinya sungguh tak tahu malu. Kau baik-baik saja. Joe panggil dokter dulu. Nona Shen pastinya dibius. Bagaimana itu mungkin? Panggil dokter. Ya. Bangun, kau baik-baik saja. Aku tidak salah dengarkan. Dibius ini benar-benar melanggar The hukum. film was Nona Jing, translated sebenarnya and apa yang terjadi di narrated sini? by M-Media. Anda harus menanyakannya pada Nona Jiang Wei. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Anda memanipulasi Nona Xian untuk membius saya. Membiarkan orang-orang ini menghancurkan saya. Dan membuat saya terkenal buruk. Kau bicara omong kosong. Entah itu omong kosong atau tidak. Kita akan tahu dengan bertanya pada orang-orang yang terlibat. Mengaku dengan jujur. Jika kau berani mengucapkan satu kebohongan pun, aku tak keberatan biarkanmu rasakan metode keluarga Si. Ya. Jiang Wei suruh kami hancurkan Jiang Shen. Juga. Dia menyuruh kami untuk menangani Nona Xian juga. Dengan begitu akan sulit baginya untuk angkat bicara. Jiang Wei, kau wanita kejam. Kau benar-benar menjebakku. Jiang Wei. Yiju, mereka semua bersekongkol. Percayalah padaku. Percayalah padaku. Apakah ini jebakan? Kita akan tahu dari rekaman pengawasan. Aku ingin menjadi saksi yang tercemar. Jiang Wei, bagaimana kau bisa sekejam ini? Aku akan mengunggah rekaman itu secara daring, agar semua orang tahu sifat aslimu. Anda menipu Nona Xian untuk membius saya. Untuk membiarkan orang-orang ini menghancurkan saya. Dan menghancurkan reputasi saya. Mami. Binatang kecil Jin Xiang itu benar-benar membongkar rekaman pengawasan. Jangan panik. Selama kita menjual draft desain itu dengan harga tinggi di perhiasan Wasia, lalu menaikkan harga saham perusahaan, kita bisa mengambil uangnya dan kabur saat itu. Siapa yang masih akan mengenali kita? Kali ini di pelelangan aku harus membalikan keadaan dengan benar. Jika kau tidak menyelamatkanku kali ini, aku pasti sudah dihancurkan oleh para bajingan itu. Terima kasih banyak. Katakan bagaimana kau ingin aku membalasmu. Investasi atau koneksi. Saya ingin Anda membantu saya mendapatkan kualifikasi masuk untuk rumah lelang perhiasan Huasia. Tidak masalah. Apa? Binatang kecil Jin Xiang itu ternyata juga mendapatkan kualifikasi lelang Wasia. Ya.
Dia umumkan akan capai harga lelang tertinggi Akara. Yang tertinggi dari seluruh acara. Seolah dia pantas mendapatkannya. Cari cara untuk mendapatkan desainnya. Aku ingin lihat. Perhiasan Weina dan studio kecil yang tidak dikenal. Mana yang akan dipercaya orang? Boleh tanya tanggapan Anda soal acara itu? Insiden perjamuan sosialita. Masalah yang menyangkut perjamuan itu murni fitnah. Aku akan membuktikan kekuatan perhiasan Weina di pelelangan ini. Dan pada saat yang sama, mengungkap warna asli ruang kerja Seoul. Sifat asli. Apakah Anda telah mengungkap beberapa informasi orang dalam? Semuanya akan terungkap ketika saatnya tiba. Direktur setelah tiba. Jian Xiangkou benar-benar berani muncul. Mengapa saya tidak berani? Aku sarankan kau segera kembali. Jika tidak akibatmu mungkin akan sangat buruk. Belum pasti siapa yang akan berakhir menanggung malu. Jiang Xiang, mari kita tunggu dan lihat. Yang kini dipersembahkan adalah karya desain dari perhiasan Weina Peacock Bloom. Perhiasan Weina benar-benar memiliki kemampuan. Ini mencengangkan. Ini yang tertinggi dari acara ini. Permata tetes air mata mekar di bulu ekor merak. Berlian biru yang pecah-pecah pada bulu ekor adalah pemanisnya. Desainnya benar-benar luar biasa. Harga awal 10 juta, 30 juta, 30 juta, 120 juta. Selamat kepada penjual atas transaksi senilai 120 juta. Mencetak rekor tertinggi dalam sejarah lelang ini. Kini mempersembahkan item lelang berikutnya. Setelah karya ini, semua perhiasan lainnya akan menjadi The biasa film was saja. translated Jiang Xiang. and narrated by M Media. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Mengapa ini persis sama dengan karya sebelumnya? Bolehkah aku bertanya desainer mana yang menciptakan ini? Ini jelas menjiplak karyaku. Bukankah ini yang dari insiden perjamuan? Pemeran utama wanita Jiang Sheng. Karya ini dirancang oleh saya. Kakak, aku tahu ada kebencian di antara kita. Tapi kau tidak bisa begitu saja, dengan sengaja menjiplak karyaku. Tak tahu malu keluar. Tak tahu malu keluar. Keluar tak tahu malu keluar dari dunia desain. Keluar tak tahu malu keluar dari dunia desain. Keluar sekarang, cepat pergi. Tunggu. Tolong berikan saya 2 potong perhiasan. Untuk perbandingan. Baiklah. Potongan ini adalah yang asli. Dan potongan ini dan potongan ini adalah tiruan berkualitas buruk. Nyonya, apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Karena potongan ini menggunakan tanzanite. Hanya tanzanite yang bisa beri sentuhan akhir sempurna. Dan potongan ini menggunakan safir. Sederhananya, itu adalah kegagalan. Seorang desainer sejati sama sekali tidak akan memilih jenis batu permata ini. Apakah Anda mengerti? Saya bisa menguatkan pernyataan Nyonya. Jiang Wei yang menginstruksikan saya untuk menjiplak desain Jiang Sheng. Jiang Xiang, kau merencanakan kejahatan terhadapku. Kau sengaja mengirimnya ke sini. Jadi kenapa kalau saya melakukannya? Jika kamu tidak secara aktif berusaha menjiplak, bagaimana kamu bisa menimbulkan kemarahan publik? Keamanan, bawa dia keluar. Nona Jiang, silakan ikut saya ke kantor polisi. Tolong. Jian Xiangkou, binatang kecil. Binatang kecil. Nyonya Nanjin sudah menandatangani perjanjian kerjasama. Selain itu, Xiaolan dan Jiang Wei sedang diselidiki. Perhiasan Weina akan segera kembali ke tanganmu. Ayam kapan kakek akan bangun? Jangan khawatir, aku yakin itu akan segera terjadi.
Saya harap begitu. Istri berhentilah cemberut. Ayo kita keluar makan enak. Ayo pergi. Untuk makan sesuatu yang lezat. Ayo. Ayo pergi.